selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Ford v Ferrari. Film ini rilis pada tahun 2019 di Amerika Serikat. Film bergenre drama sport ini mampu menguras emosi penonton loh. Film yang disutradarai oleh James Mangold menceritakan berdasarkan kisah nyata yang luar biasa dari Carroll Shelby, seorang perancang mobil visioner dari Amerika bersama Ken Miles. Ketika membangun mobil balap revolusioner bagi Ford Motor Company untuk menantang mobil balap buatan Enzo Ferrari yang mendominasi Le Mans 24 jam di Prancis pada tahun 1966. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk mendukung channel ini. Daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus kita mulai. Film ini bermula ketika pembalap bernama Carroll Shelby melakukan balapan di Le Mans 24 jam pada tahun 1959 dengan memenangkan kejuaraan tersebut. Tetapi pada akhirnya dia mengalami serangan jantung dengan sangat berat hati sehingga harus berhenti dari hobi balapannya itu. Lalu di tempat lain, seorang pembalap dan perancang mobil balap bernama Ken Miles. Ken Miles juga mempunyai istri yang bernama Molly serta anaknya bernama Peter. Di tempat lain juga terdapat Henry Ford II, yaitu pemilik dari perusahaan mobil Ford, sedang mengumumkan untuk PHK para karyawannya karena perusahaannya yang sedang bangkrut. Henry Ford yang sedang mencari karyawannya yang kreatif dan inovatif untuk perancang pabrik mobilnya agar tidak bangkrut. Suatu hari terdapat Shelby di balapan Willow Springs yang dihampiri oleh Porsche dari perusahaan Jerman untuk menawarkan kerjasama. Lalu, Shelby menawarkan kerjasama itu kepada Ken. Namun, Ken yang merupakan mantan tentara Perang Dunia Kedua tidak mau bekerja sama dengan pihak Jerman karena traumanya itu nih teman-teman. Shelby yang kecewa dengan perkataan Ken memberitahu bahwa dia tidak akan berkembang jika sikapnya masih belagu seperti itu. Akhirnya, Ken pun luluh karena melihat anaknya dan mengikuti serta memenangkan balapan di Willow Spring. Molly, istri dari Ken, memberitahu bahwa bengkel miliknya sedang mengalami kebangkrutan. Sehingga Ken memutuskan untuk pensiun dini dari hobi balapannya dan bekerja yang layak untuk gajinya. Lalu di tempat lain, para petinggi perusahaan Ford sedang meeting. Manajer marketing yang bernama Lee memberi saran bahwa Ford mengikuti balapan di Le Mans 24 jam. Lee juga memberitahu bahwa pabrik Ferrari juga mengikuti balapan dan mendapatkan kejuaraan 4 kali berturut-turut di Le Mans 24 jam. Lee menyarankan untuk merger dengan perusahaan Ferrari karena perusahaan Ferrari sedang mengalami kebangkrutan akibat pengeluaran dana di balapan tersebut. Dengan begitu, jika Ford mengakuisisi dengan perusahaan Ferrari, maka perusahaan mereka akan secara tidak langsung akan meningkat serta penjualannya nih. Keesokan harinya, Lee pergi ke perusahaan Ferrari dan menemui Enzo Ferrari dengan menawarkan kerjasama bersama perusahaan Ford dan memberikan $10 juta untuk kerjasamanya itu. Enzo yang sudah mengumpulkan data-datanya menanyakan hal-hal sepele kepada Lee jika suatu saat Ferrari ingin mengikuti lomba balapan, tetapi pihak Ford tidak menyetujuinya. Apakah Ferrari masih bisa ikut balapan? Lee dengan gampangnya menjawab tidak. Enzo yang mendengar itu langsung marah besar kepada Lee dan mengatakan bahwa perusahaan Ford yang hanya menghasilkan mobil-mobil jelek. Dan supaya bilang ke Henry Ford jangan pernah bermimpi untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan sebesar Ferrari. Kini Henry Ford II tidak bisa menyamai kehebatan ayahnya yaitu Henry Ford pertama. Lee langsung memberitahu kepada Henry Ford tentang penolakan pihak Ferrari kepada perusahaan Ford serta Enzo yang menjelek-jelekan perusahaan Ford. Lalu Henry meminta kepada Lee untuk mencarikan perancang dan pembalap yang ahli dalam bidangnya untuk mengalahkan Ferrari dalam balapan Le Mans 24 jam nih teman-teman. Lalu keesokan harinya, Lee menemui Shelby. Karena menurut Lee, Shelby adalah satu-satunya orang Amerika yang pernah memenangkan kejuaraan lomba balapan di Le Mans 24 jam.
Lalu, Selby memberitahu bahwa akan sulit memenangkan perlombaan di Le Mans 24 jam. Apalagi harus mengalahkan perusahaan Ferrari yang sudah hampir 4 kali berturut-turut menang. Lalu, Lee memberikan sebuah kertas cek kosong yang dimana ia akan memberikan berapapun harga yang diminta oleh Selby. Akhirnya, Selby pun menyetujuinya. Di malam harinya, Selby menemui Ken untuk mengajak bergabung bersama dengan perusahaan Ford. Selby juga meminta Ken menjadi pembalapnya. Ken juga diminta untuk datang ke acara peluncuran mobil Ford. Setelah itu, Selby mengajak Ken untuk melihat mobil balapnya Ford yang masih setengah jadi. Di sana, Ken mencoba test drive mobil balapnya Ford nih teman-teman. Lalu keesokan harinya, Ken menceritakan tentang penawaran kerja dari Selby kepada istrinya Molly. Awalnya, Molly menolaknya karena Ken sudah berjanji akan meninggalkan dunia balapan. Tetapi karena mendengar gaji yang akan diberikan itu besar, Molly langsung menyetujuinya nih. Karena dengan gaji sebesar itu bisa menutupi keuangan keluarga mereka. Keesokan harinya, Ken mulai mempelajari dan mengembangkan mobil GT40 Ford. Ken juga dipercaya oleh Selby untuk menjadi pembalapnya nanti. Hampir setiap hari, Ken merancang mobil GT40. Hingga akhirnya mobil itu pun jadi dan bersiap untuk mengikuti perlombaan di sirkuit Le Mans 24 jam. Tetapi sehari sebelum perlombaan itu, Selby memberitahu kepada Ken bahwa Ken tidak dipilih untuk menjadi pembalap di sirkuit Le Mans 24 jam tersebut. Karena menurut para petinggi Ford, Ken memiliki sikap yang buruk dan songong. Itu bisa merusak nama baik perusahaan Ford. Ken yang mendengar hal itu pun sangat kecewa. Tetapi dia tetap profesional sebagai teknisi walaupun mobil yang ia buat justru orang lain yang menggunakannya. Tetapi pada kenyataannya, hasil dari perlombaan Le Mans 24 jam kemarin, Ford kalah dari Ferrari. Beberapa hari setelah kejadian itu, Selby menemui Henry Ford dan menanyakan tentang kekalahan pada balapan kemarin. Henry Ford meminta alasan kepada Selby mengapa ia harus tetap dipertahankan di perusahaan Ford. Lalu Selby pun menjawab bahwa inti masalah mereka adalah bukan mobil dari mereka yang buruk dari Ferrari, melainkan terdapat masalah internal, yaitu Ford tak akan bisa memenangkan balapan jika banyak kepala yang ikut campur nih. Selby juga bercerita bahwa dirinya kesulitan untuk mengeluarkan pendapat karena harus melewati beberapa petinggi yang lainnya. Mendengar hal itu, Henry Ford pun tidak jadi memecat Selby, dan jika ingin ia mengeluarkan pendapat, bisa langsung menemui Henry Ford sendiri. Hari itu juga, Selby menemui Ken di rumahnya untuk memintanya masuk ke timnya lagi. Tetapi, Ken menolaknya, dan karena kesal, Ken langsung menonjok Selby nih. Di sana mereka melakukan perkelahian dan hanya dilihat oleh istrinya Ken. Gak lama, mereka akhirnya berbaikan nih teman-teman. Akhirnya, Ken menyetujui untuk bergabung dengan Selby lagi. Malam harinya, saat Ken sedang mencoba mobil buatannya, Selby ditelepon oleh para petinggi Ford, di mana memberitahu bahwa akan mengeluarkan Ken dari perusahaan Ford. Di waktu yang bersamaan, terjadi kecelakaan yang menyebabkan mobil yang dibawa Ken terbakar. Untung saja, dia selamat karena memakai baju anti api nih. Keesokan harinya, Selby berencana akan mengundang Henry Ford langsung ke lapangan dan mencoba mengikuti test drive mobil yang dirancang oleh Ken. Setelah mencoba itu semua, Henry Ford dibuat senang, bahkan sampai menangis oleh Selby. Karena Henry teringat akan ayahnya dan berharap ayahnya masih hidup untuk bisa melihat Ford di tangannya sekarang. Selby juga mengatakan bahwa tidak semua orang yang bisa mengendarai mobil ini. Hanya Ken lah yang bisa mengendarai mobil buatannya sendiri. Selby meminta kepada Henry untuk mempertahankan Ken di pembalap. Selby menawarkan kesepakatan kepada Henry jika Ken bisa berhasil memenangkan balapannya di Daytona dengan mobil tersebut, dia harus diizinkan untuk mengikuti perlombaan Le Mans 24 jam. Dan jika Ken kalah, Selby akan memberikan hak penuh Selby Amerika kepada Ford. Singkat cerita, perlombaan di Daytona pun dimulai, dan Ken pun berhasil memimpin pembalapan dan memenangkan perlombaan itu. Karena atas kemenangan Ken, ia dipersilakan untuk mengikuti perlombaan di Le Mans 24 jam nih teman-teman.
Sebelum keberangkatannya ke Prancis, ia berbincang dengan anaknya mengenai lintasan Le Mans 24 jam. Saat itu juga, Molly melihat mereka berdua dan berharap agar Ken kembali pulang dengan selamat. Lalu keesokan harinya, Ken berangkat ke Prancis. Setelah sampai di sana, malam harinya Ken tidak bisa tidur dan ia melihat sirkuit Le Mans sekalian menghirup udara. Dan keesokan harinya, perlombaan itu pun dimulai. Ken dan pembalap yang lainnya menuju ke mobil pembalapnya masing-masing. Tetapi saat awal pertandingan saja, pintu mobil balap yang Ken gunakan tidak bisa ditutup nih teman-teman. Sehingga selama perjalanan, Ken harus menyetir sambil memegang pintu mobilnya. Dalam putaran pertama, mobil Ferrari berhasil memimpin. Shelby mengkhawatirkan Ken yang masih tertinggal jauh. Lalu Ken berhenti untuk membetulkan pintunya dengan cara menutup paksa menggunakan palu. Setelah masalah itu selesai, Ken berhasil menyalip dengan kencang. Dan pada putaran kedua, Ken berhasil memecahkan rekor dengan waktu 3 menit 34 detik saja. Para pihak Ford tampak senang atas kemenangan yang dilakukan oleh Ken, kecuali Leo yang tampak tidak suka. Pertandingan Le Mans berlangsung selama 24 jam, dan perjalanan Ken masih sangat panjang untuk meraih kemenangan. Selama beberapa putaran, ia berhasil memecahkan rekor terbaru. Setelah itu, ia pun bergantian dengan temannya, karena perlombaan ini berlangsung secara estafet nih. Saat malam hari tiba, waktu giliran Ken kembali mengendarai mobil balapnya. Saat itu juga, hujan turun dengan deras, yang mengakibatkan jalanan licin. Mobil Ken sempat bersentuhan dengan mobil lawan, tapi ia berhasil melewatinya. Di sisi lain, Shelby melihat lawan yang sedang bertindak curang, tapi untung saja ia berhasil menggagalkan niatnya. Dan kini, Ken berhasil melaju dengan kecepatan tinggi agar bisa menyalip dengan lawannya, yaitu Ferrari. Tetapi, mobil yang digunakan Ken mengalami remblong, sehingga dia terpaksa harus mengemudi pelan hingga ke tempat perhentian nih teman-teman. Setelah perbaikan itu selesai, Ken langsung beranjak ke lintasan. Hingga pagi hari pun tiba, Ken menancapkan gasnya secepat mungkin untuk mengejar mobil Ferrari. Ken akhirnya pun berhasil mengalahkan mobil Ferrari. Tetapi dia belum menang karena ia masih harus melewati mobil Ferrari 1 kali putaran lagi nih. Antara mobil Ken dan mobil Ferrari saling salip menyalip dengan kecepatan tinggi. Tetapi saat Ferrari sedang menancapkan gas dengan kecepatan tinggi, mobil Ferrari mengalami masalah sehingga Ken akan memenangkan posisi pertama pada balapan itu. Karena Ferrari mengalami masalah, akhirnya mereka pun gugur nih teman-teman. Di sisi lain, Leo memberitahu kemenangan Ford kepada Henry. Dan ia juga mempunyai ide untuk bisa memenangkan ke finish secara bersamaan karena hal itu bisa menjadi berita baik untuk Ford. Padahal, Leo memberikan ide itu karena ia tak suka Ken berada di posisi pertama. Dengan kelicikannya itu, ia meyakinkan Henry untuk menerima idenya. Lalu, Leo meminta Shelby untuk menyuruh Ken agar memperlambat mobilnya, supaya dia bisa sejajar dengan mobil pembalap yang lainnya. Mendengar hal itu, Shelby pun marah dan mengusir Leo. Tapi, perbincangan mereka didengar langsung oleh Ken. Dan Shelby memberikan pilihan langsung di tangan Ken. Ken juga yang mendengar hal itu pun kesal, karena hanya sebuah demi foto, dia harus memperlambat mobilnya. Saat pertandingan itu dimulai, Ken mempercepat mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan ia juga berhasil memecahkan rekornya sendiri. Leo yang melihat itu pun panik. Tetapi saat di tengah perjalanan, Ken melihat dari kaca spion yang lawannya tertinggal jauh darinya nih. Dengan berat hati, ia terpaksa menurunkan egonya dengan memperlambat lajunya. Ditambah, dia mendengar perkataan Leo. Saat saingannya itu mulai terlihat, dia akhirnya mempercepat lajunya sampai akhirnya beriringan dengan mobil saingannya itu. Tetapi saat sampai di finish, para penonton malah memberikan selamat kepada pembalap Ford lainnya, tidak kepada Ken. Ia pun terheran. Dan di sisi lain, Shelby yang melihat itu pun marah kepada Leo. Setelah itu, Shelby menemui Ken dan memberitahu bahwa ia telah ditipu oleh Leo dan para petinggi Ford lainnya. Shelby yang merasa bersalah langsung meminta maaf kepada Ken,
Seharusnya dia tidak meminta Ken untuk memperlambat mobilnya. Tetapi karena Ken sudah menurunkan egonya, kini ia malah berterima kasih kepada Shelby karena telah mempercayai dirinya dalam balapan ini. Dan Ken pun juga berhasil membuat rekor tercepat dalam sejarahnya. Akhirnya mereka berdua pun pergi dari tempat itu dan berjanji akan mengalahkan mereka semua selanjutnya nih teman-teman. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini sebagai motivasi bagi yang menontonnya. Karena untuk mendapatkan apa yang kamu mau, kadang harus rela berkorban. Dan untuk meraih keberhasilan, diperlukan tim yang solid dan selalu mendukung walaupun apa yang dialami Ken selalu mendapat pengkhianatan dari pihak petinggi Ford. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan menegangkan jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!